kasih Kristus yang menguasai kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Salah satu bukti kita lahir baru ialah kita mengasihi sesama anak Tuhan. Tadinya kita membenci seseorang oleh karena hati kita masih dikuasai oleh manusia lama yang tidak memiliki kasih Tuhan. Tetapi ketika kita lahir baru, kasih Tuhan atau kasih agape dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mulai mengasihi sesama kita. Jadi bukti dari kita lahir baru bukanlah karena kita menjadi anggota gereja atau menjalankan tata cara ibadah Kristiani, walaupun itu semua adalah hal yang baik. Tetapi kita telah berpindah dari maut kepada hidup karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Betapa pentingnya kita mempraktekkan kasih agape yang telah dicurahkan Tuhan ke dalam hati kita ketika kita lahir baru. Roma 5:5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika kita lahir baru, kita telah berpindah dari kematian rohani kepada hidup yang kekal. Maka kasih agape yang dicurahkan Tuhan ke dalam hati kita akan menguasai kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kasih Tuhan dapat membaharui dan mengubahkan hati kita yang keras sekalipun. Jika kita membiarkan kasih Tuhan yang menguasai hati kita, maka kita tidak akan berbuat hal-hal yang kita lakukan ketika kita belum lahir baru. Ketika kita lahir baru, ada yang berubah di dalam kita. Kita menjadi kejadian baru, yang lama telah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita berubah menjadi pribadi baru, menjadi seorang yang lain daripada kita sebelum lahir baru. Ketika kita lahir baru, keadaan rohani kita berubah seluruhnya. Itu sungguh berbeda dengan ketika kita belum lahir baru, di mana kasih agape tidak ada dalam hati kita. Seorang hamba Tuhan di Amerika bersaksi bahwa ketika ia belum lahir baru, ia adalah seorang yang sakit-sakitan sejak kecil, dan orang tuanya bercerai, di mana ayahnya meninggalkan keluarga mereka dan tidak pernah datang lagi untuk bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ia dan saudaranya sering dibuli oleh teman-temannya, sehingga ia bertumbuh menjadi seorang yang benci kepada semua orang. Ia menjadi seorang yang ganas dan suka memukuli semua orang yang tidak disukainya. Ia bahkan telah berjanji dengan abangnya untuk kelak kalau sudah dewasa, mereka akan mencari ayah mereka dan membunuhnya. Ia selalu berkata, siapa saja yang menyakiti hatinya akan ditandainya, dan ia tidak mau lagi bicara atau bertemu dengan orang tersebut seumur hidupnya. Ia hidup dalam kebencian dan dipenuhi keinginan untuk membalas semua kejahatan orang terhadap dirinya. Namun sesudah ia lahir baru, yakni sesudah ia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, hidupnya sangat berubah. Segera terjadi sesuatu dalam hatinya, yakni kasih Tuhan dicurahkan kepadanya, dan dia telah berpindah dari maut kepada hidup kekal. Ia juga kemudian disembuhkan Tuhan dari penyakitnya. Ia sendiri mengetahui bahwa ia telah sungguh-sungguh lahir baru, karena reaksinya sudah sangat berubah daripada ketika ia belum lahir baru.
Sebagai contohnya ialah ketika salah seorang kerabatnya kemudian menyebarkan kabar bohong tentang dirinya. Reaksinya mula-mula ialah seperti biasanya. Ia berpikir untuk tidak mau lagi bicara dengan orang tersebut selamanya. Mengapakah ia masih dapat berpikir demikian? Karena ketika itu, walaupun ia sudah menerima Yesus, ia belum mengerti bagaimana memakai manusia baru itu dalam hidupnya. Pikirannya masih pikiran yang lama. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tetapi ia tahu bahwa ia sudah lahir baru, sudah berpindah dari maut kepada hidup, karena ia mengasihi saudaranya. Oleh karena itu ia memilih untuk membiarkan kasih Tuhan yang di dalamnya menguasai hatinya, sehingga ia tidak meneruskan membenci kerabatnya tersebut, bahkan kemudian dia kasihan kepadanya. Dan suatu hari setelah kerabatnya ini berkata-kata jahat di depan mukanya, ia justru membalasnya dengan baik. Ia berkata kepada kerabatnya ini bahwa ia mengasihinya dan ia rela untuk menolongnya. Akibatnya kerabatnya ini minta maaf kepadanya dan bahkan minta didoakan olehnya. Sejak kejadian itu, hamba Tuhan ini semakin mengerti betapa pentingnya ia tidak membiarkan kehendak daging manusia lama yang menguasai pikirannya. Sebaliknya, ia harus memilih untuk mempraktekkan kasih agape yang telah dicurahkan Tuhan dalam hatinya. Inilah yang juga harus kita lakukan setiap hari. Kasih Tuhan inilah yang seharusnya menguasai hati kita untuk melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita, untuk berjalan selalu dalam kasih Tuhan, untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Janganlah kita tetap hidup sama saja dengan cara hidup kita yang lama ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Janganlah kita hidup sama dengan dunia ini, mengikuti cara hidup yang tidak baik, apalagi di zaman sekarang ini di mana teknologi mengalami percepatan kemajuan. Tetapi sayangnya hal-hal jahat juga mengalami kemajuan, seperti menyakiti, mengkritik, dan menjelekkan orang lain dengan perkataan-perkataan kasar menjadi hal yang biasa saja. Itu sungguh bertentangan dengan kasih Tuhan. Janganlah kita hidup demikian. Ada sesuatu dalam hati kita, yakni kasih Tuhan yang menguasai hati kita, agar kita selalu berjalan dalam kasih. Biarlah kita mau mendengarkan suara kasih itu dan mematuhinya selalu. Dengan demikian, kita tidak membiarkan lagi daging kita yang menguasai kita, tapi kasih Tuhanlah yang menguasai kita selalu. Memanglah kehendak daging kita akan selalu ingin timbul kembali dan menguasai kita. Semua manusia akan selalu cenderung berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, kebenaran dirinya sendiri, dan kenyamanan dirinya sendiri. Kita juga cenderung untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan pikiran tersebut, yaitu kata-kata yang egois, kata-kata yang penuh kemarahan, yang membela diri, yang menyatakan kebenaran kita, atau kata-kata menunjukkan kejengkelan kita, kata-kata yang merendahkan, mengejek, menyindir, bahkan sampai kata-kata yang mengancam. Semua ini dapat terjadi karena kita yang memilih untuk tidak mau berjalan dalam kasih Tuhan. Kita mau tetap dalam kehendak daging kita sendiri, maka tindakan kita juga tidak menyatakan kasih, melainkan tindakan kita adalah tindakan yang mementingkan diri sendiri, agar kehendak kita saja yang terlaksana. Itu sebabnya kitalah yang harus selalu memilih untuk membiarkan kasih Tuhan menguasai kita. Kasih Tuhan dalam hati kita akan menggerakkan kita untuk selalu bertindak atau berjalan dalam kasih. Rasul Paulus berkata bahwa ia masih bergumul dengan kehendak dagingnya, tetapi ia membiarkan kasih Tuhan yang menguasai dia. Ia berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27,
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus yang adalah seorang rasul luar biasa, tetapi masih harus melatih diri dan menguasai kehendak dagingnya untuk selalu hidup dalam manusia baru yang berjalan dalam Roh Kudus. Dengan perkataan lain, ini berarti Paulus pun tetap harus melatih dirinya untuk berjalan dalam kasih Tuhan. Maka kita semua, siapapun kita, juga harus melatih diri kita tiap-tiap hari untuk membiarkan kasih Tuhan menguasai kita, agar kita berjalan dalam kasih Tuhan tersebut dan bukan berjalan dalam kejahatan yang menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, melukai orang lain, atau yang membalas orang lain setimpal dengan kejahatannya. Itu semua adalah kehendak daging manusia lama yang harus kita tolak dan matikan. Memang kita harus selalu mematikan kehendak daging kita, oleh karena pada saat kita lahir baru, roh kita yang menjadi baru, tapi pikiran dan tubuh kita masih ingin melakukan hal yang lama. Kita perlu berbuat sesuatu terhadap tubuh dan pikiran kita. Roma 12 ayat 1-2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ini bukan hanya berarti kita tidak terlibat dalam bentuk-bentuk kenajisan seksual, tapi kita harus mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan. Misalnya mulut kita sekarang adalah untuk memuliakan Tuhan dan mengucapkan berkat dan kehidupan kepada sesama yang mendengar perkataan kita. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kita juga harus membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari dan menjadi pelaku firman Tuhan dengan mematuhi firman Tuhan senantiasa. Kita membaharui pikiran yang lama dengan pikiran baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita hidup dan bertindak sesuai dengan pikiran yang baru tersebut, dan tidak lagi melakukan kehendak daging kita yang lama. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu patuh kepada firman Tuhan yang telah kita percayai. 1 Yohanes 5 ayat 1-3 berkata, "Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat." Jadi ketika setan membisikkan adalah sangat berat untuk berjalan dalam kasih, jangan dengarkan tipu daya setan. Perintah Tuhan tidak berat. Hidup dalam kasih Tuhan adalah hidup yang justru membebaskan kita. Bila kita berada dalam satu situasi di mana kita diperlakukan tidak benar dan kehendak daging kita mau segera membalas, izinkanlah kasih Tuhan menguasai kita. Jangan ikuti kehendak daging kita atau hawa nafsu kita tersebut. 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Marilah kita membaca juga Yehezkiel 11 ayat 19-20 dan Yehezkiel 36 ayat 26-27.
Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi sejak sekarang ini, marilah kita memilih untuk selalu berjalan dalam manusia baru dengan hati yang baru. Ini berarti kita berjalan dalam roh Tuhan dan hidup taat kepada ketetapan Tuhan. Dengan demikian, kita berjalan dalam kasih Tuhan setiap hari. Biarlah kasih Tuhan yang menguasai kita untuk selalu melakukan firman-Nya, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memimpin dan menolong kita untuk selalu hidup menurut firman Tuhan. Amin.